Balik lagi di katalog gue ngomongin bahas dari Kepercayaan diri. Percayaan diri kan katanya dari dalam gitu kan. Ya. Kalian tuh pede nggak sih sebenarnya? Gue pede kok. Gue orangnya aslinya pede. Sebagian besar waktu gue sih pede sih ya. Pede ya? Cuman Pede. tapi kadang-kadang memang Pede sama narsis kan beda dikit ya? Iya, beda Beda dikit. tipis. Pada saat apa lo paling merasa nggak percaya diri? Maaf nih mas. Gue. Boleh gak gue? Kalau pakai baju warna terang, pasti gue nggak pede. Nggak tahu kenapa. emang? Kayaknya nggak bisa nyamar ke Oh gitu ke ya. lingkungan gitu. Situ bunglon. Bisa mimikri. Cuma... Oh bukan. Udah. Apa kalau kamu dalam Maaf ya ini, Ah. agak sedih nih. Ah. Gak apa ya, agak sedih banget. Pas mau pup sih mas. Itu pasti nggak pede mas, nggak pede mas. Gue Kenapa? kalau lebih dari itu gue pede terus gue orangnya soalnya. Pas lagi udah mulai nggak kuat, gila tuh Keringet pede dingin hilang. ya. Terus lagi meeting lagi ya kan. Keringet dingin gitu. Oh my god. Deg-degan ya. Wah, Deg-degan. Itu parah. Udah mulai di ambang batas tuh. Ini apaan sih? Apaan sih? coba kalau lo apa mas? Kalau gue tuh pas nggak nguasain materi udah gitu aja. Kalau nggak nguasain materi ini kita on air hari ini nih saya nggak nguasain materi itu pasti saya nggak pede. Mendingan nggak datang deh saya deh. Dia nggak datang. Tapi gimana sih, maksudnya cara orang menumbuhkan rasa percaya dirinya itu kan biasanya beda-beda ya. Karena harus dari dalam diri sendiri gitu. Darli ya? Dari dalam diri ya juga. Makanya kalau dari luar lo mau pakai baju semahal apapun, pakai bedak 7 cm, setebal 7 cm, kalau nggak pede ya nggak pede aja gitu. Oh 7 cm itu Iya, segini betul loh. juga. Nah itu gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Mendingan Kita gambling loh dari tadi, kita berteori-teori sembarangan. Mendingan langsung panggil Pak Ustadz yang dari tadi kita omongin. Ustadz Nako ya? Ustadz Nakoy. Pesan aku ya. Ustadz, Pak Ustadz? panggil dong. Pak Ustadz. Iya gitu. Pak Sini, Pak. Ustadz. Sini. Iya. Kamu pindah dong. Kita pindah semua. iya. enggak. Enggak. Nah, Gimana duduknya? Sini Pak silakan. Gak apa-apa emang saya yang berkorban terus kok di sini. Gak apa-apa. Udah anaknya biasa. rencana pengorbanan Udah ya. biasa. Ya kalau gue yang duduk sini bajunya sama warnanya. Iya dong. Ntar jadi mimikri lagi. Lagi bahas apa deh? Rame kayaknya. Tentang kepercayaan Oh. diri sih Pak Ustadz. Itu gimana? Itu gimana sih sebenarnya Pak Ustadz untuk cara apa ya? Kan kita akhirnya sadar bahwa kepercayaan diri itu nggak bisa ditempelin gitu loh dari Iya. luar, nggak bisa kayak post-it ditempelin, emang harus dari dalam. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz untuk menumbuhkan rasa percaya? Sebagai seorang penulis buku, juga public speaker gitu, Pak Ustadz kan mungkin lebih berpengalaman gitu dalam hal menumbuhkan kepercayaan diri dari dalam gitu dibandingkan kita. Jadi memang percaya diri itu sangat dibentuk oleh yang saya sebut belief system. Belief system tuh keyakinan yang sudah mendarah daging. Misalkan ada orang bilang, saya kayaknya kalau pede kalau pakai baju itu belief system. Iya. Saya kayaknya kalau pede kalau pakai rambutnya model kayak gini itu belief system. Kok rambut Saya sih, Pak? pede. Iya. Kesini lah lihatnya. Oh, maaf lo ya. Iya, sorry ya. Dia pede kalau pakai kumis Iya, ada iya, yang pakai. pede Jadi ya. banyak nggak ada. banyak belief system. Nah, semakin banyak belief system, keyakinan sudah mendarah daging itu membuat kita akhirnya punya syarat. Saya pede itu kalau syaratnya bla 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 bla. Nah, oleh karena itu maka ya harus dilepas bahwa memang saya percaya diri gitu. Maka yang saya ajarkan dalam buku saya Seven Awareness adalah bagaimana cara orang yang tadi gak pede, nah sebelum dia keluar rumah dia afirmasikan bahwa hari ini saya percaya diri. Hari ini saya bermanfaat dan itu butuh 1 menit aja mereformasi otak kita, saraf kita dan membentuk bahasa tubuh yang lebih luar biasa positif. Oh gitu, berarti disugestikan ya Pak ya? Ya, harus dipantulkan dan diciptakan, dilatih sampai belief system yang lama diganti belief system yang baru. Oke. Jadi kenapa tercipta belief system? Karena sudah terbangun berpuluh-puluh tahun kan. Iya benar. Terbangun dari kita SD, SMP, SMA, kemudian mendadak harus langsung pede ya butuh waktu lagi proses. Nah cara melatihnya adalah setiap kita lagi nggak pede nih. Saya pernah ada masa di mana saya kurang pede itu ketika memberikan pelatihan di depan 18.000 orang. Nah, Itu Di ada di video Senayan. tuh ya? nih yang DVD-nya ya. Oh, iya, Memecahkan ini. rekor itu kan Ya, rekor muri. ya. Ini nggak pede juga waktu itu. Waktu itu maksudnya pada saat mau naik panggung, karena itu rekor pertama kali di Indonesia. Rekor yang pernah yang sebelumnya 2003 itu motivator lain 13.000 orang.
Yang Saya 18.000 18.000 itu orang. orang semua bukan minion ya. Orang semua di Surabaya. 18.000. Sadar. Demam panggung berarti Pak ya? Ya kita setiap public speaker pasti ngalami juga ya pada saat. Nah tapi pada saat kita mau naik kita afirmasikan, kita bicara dalam diri kita bahwa hari ini saya percaya diri, hari ini saya ikhlas, saya bisa hari ini, dan itu biarkan memantul, membentuk saraf lebih positif. Dibandingkan sudah nggak pede, kita malah kata-katanya ngeluh. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya, panik nih, dia udah grogi, semakin membuat kita makin nggak fokus. Pada saat nggak fokus, yang terjadi akhirnya nggak konsen ke materi, nggak konsen kemana-mana, konsen ke kekurangan, yang terjadi makin ambruk, makin jatuh. Terus Kayak tapi gitu. Pak Ustadz kan ini sudah menulis berapa buku Pak? 9 buku mengenai pengembangan Diri, ya. diri ya, pengembangan diri ya. Yang mengembangkan diri from good to great. from good to great. Oke. Terus yang ada di sini adalah the heart of seven awareness. Ya. Seven awareness. Seven, itu apa seven sih? awareness Nah, itu dulu apa deh, tuh? seven awareness. Kenapa 7? Kenapa bukan 3 yang dikit aja biar gampang ngapalnya? Atau Atau 15? 11. Yang banyak 30. gitu. 11 bisa main bola. Lagi ngapalinnya. Ya, awal-awalnya 7 itu karena angka dalam brand marketing itu 7 itu udah punya diferensiasi kan 7 itu. Kalau kita datang ke toko buku lihat angka yang sifatnya ganjil itu udah membentuk orang ingin beli. Itu tuh udah positif brand marketing. 11, 3, 1 itu 21 itu udah brand. Brand-brand orang apa sih? Nah, itu kita bentuk market di situ. Yang kedua secara spiritual memang angka 7 itu kan di kitab suci juga banyak ya. 7 langit, 7 bumi dan semuanya itu angka 7 begitu banyak, begitu rahasia. Dan pada saat saya tulis buku Seven Awareness ini ada banyak teman-teman berpikir apa ini sama dengan Seven Habit, padahal sesuatu yang beda banget gitu. Tapi akhirnya pembaca buku Seven Habit membeli buku ini, jadi buku itu tahun 2006 jadi bestseller sekali. Stephen Covey itu Pak ya? Stephen Covey ya. Habit itu saya tulisan belakangan Seven Awareness bahwa intinya adalah untuk mengubah hidup kita butuh self awareness, sadar diri dulu. Jadi orang yang nggak sadar bahwa dia bodoh, nggak mungkin dia bisa naik menjadi pinter. Karena dia ngerasa pinter terus kan. Ya, nggak, orang yang kemudian nggak sadar bahwa dia miskin, nggak mungkin dia berubah bekerja keras biar jadi kaya. Karena dia ngerasa oke, I'm okay, go ahead. Jadi butuh kesadaran yang membuat dia oke, saya masih berubah dalam 1 menit yang saya sebut one minute awareness. Oke, baiklah. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita nih, kita di sini dari tadi udah bilang kita sih pede gitu. Yeah. Itu sebenarnya udah bagus atau belum? Maksudnya apa jadi berarti gue udah pede kok kayak gini, gue udah nggak harus menambah ilmu atau gue nggak harus berubah ke arah yang lebih baik, gue udah oke kok begini, itu gimana tuh? Ya, selama tidak merendahkan orang lain, selama tidak menjatuhkan orang lain sih oke. Tapi kalau jatuhnya adalah merendahkan orang lain, merendahkan siapapun, itu jadi kesombong. Karena pede yang sama sombong itu tipis banget. Jadi bedanya kalau sombong itu saya oke, you nggak oke. Kalau pede saya oke, you juga oke. Nah itu pede. Kalau gue menurut lu, gue pede gue. Saya pede kamu nggak punya kumis. Iya. Itu merendahkan namanya. Gue pede apa sombong nih? Harus Tipis dijawab ya, tipis. Harus Beda tipis, apalagi kalau dijawab pakai ya. kumis itu tuh agak susah, gue anggap serius. Oke, Coba di close dulu. Dia kalau nggak pakai kumis gimana tuh? coba. Oke, Nggak pede kan lo? Nggak pakai kumis? Itu tadi saya bilang belief system kan. Oke. Jangan lupa kita masih punya quiz, terus habis itu tetap interact sama kita di social media, di Twitter ya, kan di Twitter di N3 Channel. Jangan lupa ikut juga quiznya, ada hadiah Nih. buku dari Ustadz Nakoy, The Heart of Seven Awareness. Kita balik lagi. Tadi lu Belum. Kalau yang nonton pakai YouTube, yang nontonnya di YouTube live streaming, itu di sebelah kanannya layar, itu ada fitur live chat. Oh iya. Oh, iya. Kalau mau Bisa- interaksi sama bisa kita, chat mau langsung. ngobrol, mau nanya langsung, mau kritik, jangan nyela ya, nyela jelek. Kalau mau kritik sama kita, kalau mau Kritik kritik singkong. sama acara kita, Kritik, Mas. atau ngasih saran, ngasih ide, ngobrol apa aja, atau mau nanya langsung, Iya. boleh juga. Silakan. Langsung. Gitu. Oke. Kita balik lagi setelah yang ini. Yuk. Mari. Gue lupa deh.